Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubo. Hari ini gue pengen ngomongin kameranya aja. Satu buah handphone yang udah gue pakai selama beberapa minggu terakhir, yaitu handphone yang satu ini, Redmi 90. Dan sekali lagi, ini hanya pembahasan untuk bagian kameranya aja. Yuk kita obrolin. Disclaimer, Redmi 90 ini emang gue dikirimin sama Xiaomi untuk gue coba dan juga gue jajal. Gue pergunakan seperlunya untuk bisa bikin video lah. Cerita lebih banyak ke lo, tapi seperti biasa, mereka tidak punya input apapun terhadap video yang gue bikin sekarang. Dan tidak ketinggalan, Xiaomi juga tidak membayar gue untuk bikin video ini. But however, video ini punya satu buah sponsor, yaitu aplikasi Instastory Design Lab bernama Foco Design. More about them later, kita obrolin dulu kameranya Redmi 90 secara hardware. Redmi 90 ini adalah sebuah handphone dengan 4 buah setup kamera belakang yang 2 diantaranya sering dianggap gimmick, but hey, the camera is there, jadi ya tetap kita anggap sebagai setup kamera juga ya. Lebih lengkapnya atau lebih spesifiknya lagi, kamera belakang Redmi 90 ini main kameranya 48 megapiksel dengan bukaan atau aperture f1.79, 8 megapiksel ultra wide angle kamera dengan f2.2 dan juga 2 megapiksel makro kamera f2.4 dan terakhir 2 megapiksel depth sensor dengan bukaan f2.4. Sementara di bagian depannya lo akan melihat kamera 8 megapiksel dengan bukaan f2.5. Dari sisi aplikasi, kamera Redmi 90 ini sendiri juga menurut gue pribadi sudah fun to use dan lumayan lengkap. Paling kiri ada mode Pro, lengkap untuk foto dan juga video. Terus juga ada video mode, ada photo mode, portrait, dan di bagian more-nya ada bagian gimmick seperti night mode, 48 megapiksel, short video, panorama, documents, slow motion, dan juga time lapse. Untuk mode Pro-nya sendiri di bagian foto yang spesial itu adalah pilihan mode 48 megapiksel dan juga mode RAW. Sementara di mode video yang spesial lo bisa melihat hadirnya histogram, focus picking, dan juga zebra atau sebutannya di Xiaomi adalah exposure verification. Intinya fitur-fitur tadi walaupun untuk beberapa orang mungkin tidak kepake, tapi adalah satu buah fitur yang nice banget lah untuk kelasan handphone di harga 1 jutaan. Untuk kemampuan mode videonya sendiri, Redmi 90 ini mentok di 1080-30 fps baik untuk kamera belakang ataupun kamera depannya, dan di bagian foto seperti biasa ada pemilihan movie frame, AI, HDR, macro cam, dan juga tilt shift yang menjadi opsi kalau emang lo senang dengan software capability seperti ini. Sementara untuk mode slow motionnya, Redmi 90 merekam pada resolusi 720p dan lo bisa memainkan via editor ya untuk memilih bagian mana yang nantinya akan dipelankan atau dicepatkan. Setelah kita ngebahas masalah hardware dan juga masalah aplikasi kamera bawaannya atau softwarenya, gue akan ngebahas masalah hasilnya sambil gue nyiapin datanya. Nggak ada salahnya kita omongin dulu sponsor kita hari ini, yaitu Foco Design. Foco Design ini sendiri pada dasarnya adalah satu buah Instagram Story Design Lab yang bisa di-download untuk Android ataupun iOS. Dan di saat video ini gue bikin, lo bisa memilih lebih dari 20.000 templates dan juga tools untuk membuat Insta Story dengan desain yang lebih estetik. Cara menggunakan aplikasinya simple, lo tinggal buka aplikasinya, pilih template yang lo mau, dan lo bisa browse karena emang banyak banget pilihannya. Setelah ketemu template yang lo pengen, tinggal klik dan juga edit. Pilih beberapa foto yang pengen lo replace dan juga mungkin ketik teks yang lo inginkan dan voila. Jadi, sesimpel itu untuk menggunakan si Foco Design ini. Cuman kalau lo bawaannya mungkin pengen mendapatkan sesuatu yang lebih customize lagi, lo bisa mendesain from scratch seperti yang gue lakukan dengan bagian ini. Hari ini dapat undangan Samsung yang baru, katanya mau keluar sesuatu yang awesome. Kira-kira apa? Kita tunggu besok. Semua foto ini diambil menggunakan Redmi 90 dan diolah menggunakan Foco Design. Satu hal yang pengen gue ceritain di sini, satu buah fitur yang dibanggain sama Foco Design ini namanya adalah remove. Ini menarik sih. Jadi kayak misalkan lo punya satu buah foto yang pengen lo remove backgroundnya, lo cuman pengen ambil bagian utama, misalkan gambar handphone gitu. Lo tinggal klik di bagian home, ada yang namanya remove, terus lo tinggal pilih foto yang lo gunakan, dia akan secara otomatis memilih mana bagian yang emang pengen lo ambil, dan setelah lo save, lo bisa menggunakan cutout yang lo miliki untuk digunakan lagi-lagi di sebuah template yang mungkin emang pengen lo pakai di Foco Design.
Pada dasarnya it is nice app dan membantu untuk penggunaan aplikasi Instastory gue baik di Android ataupun di iOS, terserah lo mau pakai device yang mana. Dan kalau lo tertarik pengen mencoba Voco Design, silakan klik link yang gue taruh di kolom deskripsi. Again, thank you Voco Design for sponsoring this video. Oke, sekarang kita akan melihat hasil foto-foto dari Redmi 90 ini dalam skenario beberapa penggunaan. Yang pertama, kalau misalkan hasil contoh foto makanan, ini gue tadi iseng aja coba ngambil foto agak terburu-buru memang. Hasilnya seperti yang lo lihat saat ini punya saturasi yang lumayan bagus. Kalaupun misalnya gambarnya agak blur sana-sini, mohon maaf. Mungkin emang karena gue kelaparan jadi goyang juga. But if we punch in a bit, bisa kelihatan bagiannya agak tajam dan bagian natural background blurnya terlihat agak terlalu keras ya untuk selera gue. But maybe it works for you, gue nggak tahu sih. Ini cuman pada dasarnya ya it's okay lah untuk foto yang ini. Tapi ini kesalahan ada di gue, jadi kita lihat yang selanjutnya untuk bagian foto dalam rumah. Nah, ini menggunakan cahaya yang sangat minim sekali. Hasil fotonya seperti ini, lo bisa ngeliat hasilnya soft, digital sharpeningnya sangat berasa, tapi begitu lo masukin cahaya dengan lebih cukup, lo bisa mendapatkan hasil gambar yang seperti ini. It's way better dibandingkan dengan foto yang sebelumnya dengan menggunakan cahaya yang seadanya. Kalau ini menggunakan cahaya yang lebih baik, jadi jendela gue lebih buka dan cahaya matahari masuk lebih banyak. Untuk contoh penggunaan kamera depan selfie, lagi-lagi di dalam ruangan dengan cahaya yang sangat minim, tentu noise-nya tetap akan berasa dan juga gambar terlihat soft. But then again, ini emang gue sangat-sangat bukan menguji tapi memaksakan banget untuk si Redmi 90 ini bekerja di tempat yang tidak seharusnya. Di saat kita coba bawa Redmi 90 ini keluar, ada beberapa mode yang pengen gue kasih lihat di sini. Yang pertama, ini sama-sama menggunakan HDR, foto pertama dan juga foto kedua. Tapi perbedaannya adalah yang satu, ini titik fokusnya itu lebih ke yang bagian gelap sini. Dan lo bisa ngeliat dia mengangkat banget ya di bagian sininya, tapi emang bagian langitnya jadi lebih blown out. Berbeda dengan foto yang satu lagi, dimana ini gue tidak mengarahkan kemana-mana, tidak ke langit, tidak ke bagian yang gelap. Hasilnya seperti ini. Dynamic range-nya hitungannya masih cukup baik dan masih enak dilihat mata gitu ya. Tidak terlalu punchy dan juga tidak gimana-gimana. Ini semuanya dalam kondisi penggunaan AI off. Kalau misalnya kita coba melihat penggunaan AI on, oke, gue akan masuk ke bagian yang sini. Kalau lo coba ngeliat gambar yang ini, penggunaannya AI off, sementara yang ini pada AI on, gambarnya jadi lebih ngangkat, terutama di bagian shadow-nya. Dan ini gue tidak menitik beratkan ke bagian shadow. Ini emang gue langsung ngambil klik foto gitu aja. Jadi nggak gue klik bagian sininya. Lo bisa ngeliat perbedaannya ya. Ternyata penggunaan AI itu walaupun memang mengangkat saturasinya, but somehow gambarnya untuk taste gue jadi terlihat agak terlalu terang. Hal yang sama juga kalau kita ngeliat bagian kamera ultra wide angle-nya, ini lagi-lagi gue langsung point and shoot, tidak menitik beratkan pengen expose kemana. Hasilnya seperti ini dengan AI off. Kalau gue menggunakan AI on, hasilnya seperti ini, a bit different ya. Kalau lo ngelihat hasilnya agak sedikit lebih keangkat secara exposure-nya. Lagi-lagi di sini tentu masalah selera lo juga jadi faktor penentu. Apakah lebih suka yang keangkat semua exposure seperti ini atau yang tadi agak lebih sedikit gelap? Menurut gue sih nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Di saat gue coba nge-push kemampuan high dynamic range-nya dengan pencahayaan yang kontras ngelawan matahari, gue bisa mendapatkan hasil gambar yang seperti ini. Untuk handphone 1 jutaan dynamic range seperti yang lo lihat saat ini fotonya, itu hitungannya udah lumayan banget. Sementara kalau misalnya gue paksain, gue coba nyari titik exposure di bagian yang gelap ini, hasilnya seperti ini. It's just too much, karena gue kurang bisa menikmati bagian mataharinya ya. Berlebihan banget. Gue tetap lebih milih seperti ini. Contoh hasil kamera portrait. Ini foto anak gue coba ambil lumayan ngasal, gue cuma bilang, "Nak, diam sebentar. Ayah mau coba ambil fotonya," dan kita kalau zooming in,
kita ngelihat hasil garis potongannya lumayan rapih loh buat kamera portraitnya ya. Oh Masya Allah. Walaupun di bagian sini agak lost sedikit, tapi mengingat balik lagi yang lainnya masih cenderung lumayan rapi, so it's doing okay. Nah berikutnya untuk bagian background blurnya, ini sengaja gue ngambil foto yang seperti ini deket dengan batu bata, dan bagian belakangnya gue pengen ngeliat seperti apa background blurnya. Lagi-lagi seperti yang tadi gue jelaskan di foto pertama, untuk bagian background blurnya emang agak sedikit lebih keras. Berikutnya untuk foto gerobak ini, di sini lagi-lagi gue pengen menantang kemampuan hardware Redmi 90 ini secara dynamic range seperti apa. Walaupun udah jelas ya, sebenarnya bukan yang paling luas, but dengan komposisi yang mungkin lumayan ngebantu ya. Jadi bagian yang terang di sebelah kiri ini masih tidak terlalu mengganggu, tetap orang masih ngeliatnya ke bagian gerobak yang sudah karatan ini. Untuk kemampuan kamera makronya, I'm really not a big fan, karena gini, bukan masalah kamera makronya nggak bagus, tapi adalah masalah layarnya. Kalau gue bawa keluar dan gue pengen ngambil foto makro, somehow itu agak susah untuk ngeliat dengan jelas bagian mana yang sudah fokus. That's why gue beberapa kali nyoba ngambil gambar makro menggunakan Redmi 90, hasilnya pasti off focus ya, karena kondisinya seperti yang tadi gue bilang. Oke, sekarang kita akan coba ngelihat kemampuan zoomnya Redmi 90. Ini yang pertama adalah gambar dari one time zoom, ya masih oke. Kita masuk ke two time zoom, hitungannya masih bisa dipakai lah. Masuk ke four time zoom, gue mulai stretch banget karena lo bisa ngeliat di bagian sini itu kondisinya udah mulai lebih digital banget. Dan begitu masuk ke six time zoom, oke, not a big fan, bye bye. Gambar ini kemungkinan tidak bisa gue pakai. Untuk dokumen lo akan bisa ngeliat dia bisa mengambil dengan sangat bagus. Gue coba ngeluarin gambar ini. Oke. Ini adalah gambar yang gue ambil di dalam ruangan, dalam rumah. Kondisi pencahayaannya cukup dim, tapi lo masih bisa ngeliat. Ini gue ambil untuk penggunaan Instastory ya, dan lo masih bisa ngeliat untuk tulisannya masih terbaca dengan cukup baik. Ini hal yang sama juga gue lakuin untuk Instastory, dan yang ini juga untuk Instastory. So in a way, kalau lo bisa mencari angle sedikit yang tepat, terutama untuk mendapatkan cahaya, sebenarnya kamera dari si Redmi 90 ini sudah capable lah. Untuk masalah pewarnaan, kalau dari tadi gue merhatiin, kalau lo pengen mendapatkan warna yang lebih real, ini contoh gambar yang gue kasih lihat sekarang nih, yang iPhone ini adalah contoh gambar yang sangat real. Secara pewarnaan, warna kuningnya seperti ini, terus juga warna back covernya seperti ini. Ini kondisinya benar-benar seperti ini. Berarti kalau misalkan lo pengen menggunakan si Redmi 90 ini, misalnya at one point lo pengen pakai kameranya untuk jualan, bisa-bisa aja matiin AI-nya, dapetin pencahayaan yang cukup, dan lo bisa mendapatkan gambar yang hasilnya seperti foto ini. Warnanya real, tidak dimain-mainin, dan tidak filter. Jadi kalau ditanya, warna barangnya sesuai nggak nih bang sama yang ada di foto? Jawabannya adalah iya, aman. Nah, itu untuk penggunaan foto. Sekarang untuk penggunaan video gimana? Jujur, kalau menurut gue sendiri, hasil video dari Redmi 90 ini terlalu digitally sharpened. But then again, untuk beberapa orang tentu untuk masalah konten, terutama bagian video, sebenarnya bukan gambar yang terlalu penting, tapi suara. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah gimana hasil suara perekaman video dari Redmi 90? Tentu untuk bagian itu gue akan membiarkan lo sendiri yang menilai. Sekarang gue lagi merekam video ini menggunakan kamera belakangnya Redmi 90, main kameranya. Silahkan lo nilai apakah secara suara Redmi 90 ini adalah satu buah handphone yang sudah cukup capable kalau digunakan secara begini aja tanpa bantuan alat rekam apa-apa seperti mikrofon internal tambahan ataupun mikrofon eksternal tambahan. Silakan dinilai. Sementara yang ini adalah contoh perekaman suara dari kamera depan Redmi 90. Kenapa gue memilih menggunakan merekam dengan dua metode yang beda, kamera belakang dan juga kamera depan? Karena jujur hasilnya kadang suka beda. Jadi lagi-lagi silakan nilai apakah suaranya termasuk yang menurut lo masih aman untuk penggunaan konten sehari-hari.
Oke, silakan tulis di kolom komentar di bawah apakah menurut lo secara suaranya tadi Redmi 90 hitungannya masih aman untuk pengguna lo sehari-hari atau enggak. Tapi jujur, kalau buat gue sendiri, apapun kamera yang lo gunakan, mau kamera handphone, mau kamera profesional, atau mungkin kamera cinema sekalipun, apalagi kamera cinema sebenarnya ya, penggunaan eksternal mikrofon sangat dibutuhkan. Jadi ya, kalau emang pengen beli Redmi 90 buat bikin konten, selain handphonenya, modal tambahan sedikit untuk beli mikrofon harus dilakukan sih. Either clip on yang murah aja nggak ada masalah, atau ya menggunakan perekam eksternal seperti yang gue pakai saat ini di sini. Maaf ya, suaranya ganggu pasti. Yaitu Zoom H1N. Tapi harganya hampir kayak ini. Ya udah deh, clip on aja yang lebih murah. By the end of the day, sebenarnya emang si Redmi 90 ini satu buah handphone yang menarik ya. Dicela oleh beberapa, dipuja oleh yang lainnya. Tapi begitu kita coba selami satu bagian aja, yaitu bagian kamera, sebenarnya si Redmi 90 ini is actually useful. Lo masih bisa pakai kalau mau jualan hayu, mau bikin video hayu, dan juga hasil kameranya oke lah. Not the best, not the greatest, mendekati warna asli. Ya, basically that was that. I raise my case. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Semoga lo mendapatkan satu atau dua hal dari video ini. Dan kalau emang lo ngerasa kayaknya video-video yang kayak begini ngebahas lebih dalam tentang kamera-kamera dari satu buah handphone perlu diperbanyak, silakan tulis di kolom komentar. I'll be waiting. Sambil gue juga menunggu komentar lo gimana menurut lo tentang kameranya Redmi 90. Apakah lo ngerasa sebenarnya udah cukup, atau lo ngerasa enggak lah, lo perlu yang lebih bagus, mid level, atau mungkin bahkan flagship kamera? Tell me all about it di kolom komentar. Jangan lupa sambil menuju kolom komentar hit like, terus jangan lupa juga untuk klik subscribe, nyalain notifikasinya untuk semuanya. Itu akan membantu gue sih. Dan kalau lo pengen ngebantu gue juga, silakan klik link downloadnya si aplikasi Voco Design, dan link pembelian dari Redmi 90 juga bakal gue taruh di kolom deskripsi. That's it. Buat sekarang Taufik cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.